KAP untuk edukasi kanker serviks dengan dua narasumber yang luar biasa dan sudah sangat berpengalaman di lapangan. Yang pertama ada Ibu Farida Cahyani. Dia adalah Kepala Seksi P2PM PTM Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Dan narasumber satu lagi sudah sangat tidak asing bagi kita semua, ya, Bapak Risang Rimbatmaja dari SBC UNICEF Indonesia. Baik, kami akan gelar karpet merah dan podium sudah kita siapkan untuk Ibu Farida Cahyani, Kepala Seksi P2M PTM Dinkes Provinsi Jawa Timur. Kepada Ibu Farida Cahyani, monggo waktu dan media dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya bisa bertemu dengan Bapak Ibu ini ya dari macam-macam ini ya, ada dari Puskesmas, Dinas Kesehatan, mungkin dari juga berbagai program, ada dari yang Promkes, ada juga mungkin dari program PTM dan sebagainya. Terima kasih kami diberikan kesempatan untuk bisa sharing terkait program pencegahan pengendalian penyakit tidak menular khususnya untuk deteksi dini kanker leher rahim. Izin share screen ya, sebentar. Sudah kelihatan nggih? Sampun, Bu. Ampun, oke. Baik, terima kasih. Kami akan menyampaikan terkait materi deteksi dini kanker serviks di Jawa Timur. Nanti outline-nya yang akan kami share adalah terkait analisis situasi, kebijakan, dan strategi. Yang pertama, Bapak Ibu, seperti kita ketahui bersama bahwa kanker leher rahim ini menjadi tantangan bagi kita semua ya, karena dari sisi angka kesakitan kematiannya juga meningkat. Namun di dalam screening yang sebenarnya bisa diupayakan ini masih capaiannya masih lemah ya, masih belum optimal. Ini adalah data global yang kami peroleh di mana di Indonesia kanker pada perempuan ini mendominasi, yaitu kanker payudara dan kanker leher rahim. Nah, khususnya kanker leher rahim, di sini Indonesia menduduki ini ya ranking kedua, baik untuk kasus kasus barunya ya. Secara global memang kanker leher rahim ini nomor 2. Namun untuk kasus barunya adalah nomor 3 ya dari 3 kanker teratas ya, ada kanker payudara, kanker paru, kemudian kanker leher rahim ya. Dari sisi kasus barunya ada ranking ketiga, kemudian kematiannya adalah ranking keempat. Kemudian dari data International Agency for Research on Cancer tahun 2024 juga ini Bapak Ibu bisa lihat di grafik di sini ya bahwa pada tahun 2025 ini diprediksi sebesar 38.000 kasus baru dengan 22.000 kematian ya. Dan dari sisi pembiayaan kanker leher rahim ini juga pembiayaannya cukup tinggi ya, karena memang hampir semua kanker ya, tidak hanya kanker leher rahim sebenarnya secara umum ya, meskipun sudah diberikan intervensi operasi, kemoterapi dan seterusnya, namun tidak menjamin ya, tidak menjamin bahwa penderita kanker tersebut bisa sembuh total ya. Jadi kemungkinan ini bisa metastase muncul di beberapa tahun kemudian, sehingga memang pasien yang sudah terdiagnosa ini harus melakukan kontrol secara rutin dan mungkin kadang perlu tindakan lagi, bahkan mungkin kalau dari sisi kalau sudah terjadi metastase ini sudah keluar dari organ awal, jadi bisa dilakukan beberapa kali tindakan. Ya, di sini untuk kanker serviks ini juga pembiayaannya cukup tinggi. Ini adalah kasus di Jawa Timur, Bapak Ibu sekalian, terkait penyakit tidak menular, di mana data ini kami peroleh
berbeda di data BPJS. Memang ini data tahun 2024 belum final ya. Dari beberapa penyakit tidak menular utama ya, memang yang mendominasi untuk pembiayaannya adalah DM tipe 2 dari kasusnya. Kanker serviks ini menduduki ranking yang agak bawah Bapak Ibu ya. Dari sisi jumlah tidak sebanyak dengan penyakit tidak menular lainnya, namun dari sisi pembiayaan tadi bisa dilihat pembiayaannya cukup tinggi. Kemudian tren kasus kanker serviks di Jawa Timur bisa dilihat trennya semakin tahun semakin meningkat ya. Dibanding 2021 ke 2023 ini trennya meningkat. Kemudian 2024 ini saat ini sudah 37.866 kasus. Nah, dari angka kesakitan tadi dari kasus, coba kita bandingkan dengan capaian screening. Karena penyakit kanker leher rahim ini sebenarnya ada upaya yang bisa kita upayakan lebih dahulu sebelum seseorang sakit. Ini bisa diberikan screening karena dengan penemuan secara dini tentunya pengobatannya juga akan lebih mudah, lebih murah. Karena sebagian besar kasus kanker ini datang dalam kondisi stadium yang sudah lanjut. Ini adalah angka Jawa Timur, Bapak Ibu, bisa dilihat yang di tengah di sini ya, bahwa angka Jawa Timur baru mencapai 14,7% saja dari target 90%. Jadi tahun ini targetnya adalah 90% dan capaian TW3 ini hanya 14,7%. Dan ini sebenarnya sudah cukup bagus dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya. Sebelum tahun 2022 untuk Renstra itu dihitungnya per tahun, tapi setelah Renstra yang baru untuk penghitungan capaian deteksi dini ini adalah per 3 tahun. Jadi satu individu, misalnya tahun ini sudah diperiksa screening kanker leher rahim, hasilnya normal. Nah, ini nanti 3 tahun ke depan ini sudah masuk cakupan. Jadi tidak harus tiap tahun periksa. Jadi kalau sebelum Renstra yang baru itu tiap tahun capaiannya hanya 2% saja. Nah, dengan adanya regulasi dari Kemenkes bahwa untuk screening ini adalah 3 tahunan, ini lumayan meningkat ya 14,7%. Meskipun ini dari sisi capaian jauh dari target yaitu 90%. Dan alhamdulillah ini ya ada beberapa kabupaten kota yang mendominasi ya. Ini kota Surabaya ini cukup tinggi capaiannya. Memang ini nanti ya bisa didiskusikan ya bagaimana Surabaya bisa mencapai angka yang cukup tinggi. Namun kalau dilihat dari penyebarannya, jadi ini di Jawa Timur juga hampir semuanya ya ini yang di bawah kuning ya, di bawah angka Jawa Timur ini cukup tinggi ya, masih sekian persen ini ya jauh dari 90%. Nah, ini jadi tantangan tersendiri bagi kita semua ya. Permasalahannya adalah yang pertama yang jelas Bapak Ibu sekalian ya, masyarakat malu dan takut ya. Mungkin tidak hanya masyarakat termasuk kita sendiri ya. Apakah sudah melakukan screening untuk kanker leher rahim ini secara rutin, secara mungkin dari 3 tahunan tadi ya, 3 tahunan apakah sudah melakukan seperti itu? Tidak juga ya. Ini pengalaman kami sendiri di Dinas Kesehatan. Kami juga ini mungkin dari ini teman-teman Surabaya ya, kami mendatangkan pet dari puskesmas dan nakes dari Surabaya datang ke kantor, tapi ternyata tidak nyumbuti ya, tidak sumbut ya. Nakesnya ini sudah didatangkan, kemudian sarprasnya dibantu, disupport, tapi ternyata yang periksa berapa? Tidak sampai 5 Bapak Ibu sekalian ya. Jadi meskipun kita sendiri yang bekerja di bidang kesehatan, ternyata juga eh, masih belum ada kesadaran untuk melakukan pemeriksaan karena itu tadi didominasi rasa malunya ya, karena harus membuka aurat ya, termasuk takut. Nah, nanti kalau diperiksa akan ketahuan penyakitnya. Kemudian tantangan berikutnya adalah tenaga terlatih terbatas. Ini sebenarnya mungkin saat ini juga tidak begitu menjadi masalah utama sebenarnya ya, karena untuk pemeriksaan dalam hal ini yang menjadi program nasional adalah IVA, ini sebenarnya hampir semua bidan ini sudah bisa melaksanakan. Namun kadang pemeriksaannya masih terbatas di puskesmas, tidak dilakukan di pustu atau di Ponkesdes gitu ya, tapi pemeriksaannya terbatas di puskesmas induk. Kemudian
Dari sisi masyarakat sendiri kurang paham akan IFA, ya jadi edukasi ini memang harus dilakukan secara terus-menerus ya. Tidak cukup hanya, "Oh saya sudah melakukan penyuluhan, titik," gitu tidak ya. Tapi ternyata harus mungkin ada pendekatan interpersonal, mungkin pendekatan kelompok di mana setelah ada edukasi langsung ada pemeriksaan. Saya kira itu juga, salah satu strategi. Karena apa? Karena kalau kita, hanya sekedar penyuluhan selesai, tidak ada tindak lanjut, ya jarang, para wanita ini mau datang ke puskesmas. Karena selama ini mereka yang datang ke puskesmas atau ke vaskes, itu kalau sudah ada keluhan ya, sudah ada keluhan, oh ternyata ada indikasi untuk pemeriksaan, apakah itu pap smear, IFA, dan seterusnya. Kemudian terkait advokasi kebijakan, ya memang, kebijakan saat ini tidak, tidak mewajibkan ya. Kalau dulu kayak seperti contoh salah satu contoh Covid gitu ya, untuk vaksinasi Covid menjadi persyaratan dalam perjalanan, persyaratan mengurus, dokumen apa dan seterusnya ya. Tapi kalau untuk yang, screening IFA atau screening deteksi dini kanker leher rahim ini tidak menjadi persyaratan, jadi ini masyarakat merasa, "Oh saya nggak ada keluhan, nggak ada masalah, kenapa harus dilakukan pemeriksaan, IFA ataupun pap smear?" Kemudian ini adalah upaya-upaya untuk bisa mengurangi gap yang ada, yaitu edukasi dilakukan secara terus-menerus, kemudian juga, ada upaya untuk pemeriksaan menggunakan IFA mobile, tapi ini juga terbatas ya, tidak semua bisa punya punya untuk IFA mobile, jadi ya memang harus ada kerjasama dengan pihak-pihak yang lain. Kemudian juga melibatkan, kerjasama lintas sektor, kemudian juga mengembangkan media terkait IFA. Termasuk melibatkan mungkin, NGO ya, termasuk PKK, ini bagaimana bisa mendorong masyarakat, menggerakkan masyarakat agar mereka bisa, atau mau melakukan pemeriksaan, screening kanker leher rahim. Jadi dengan adanya, penggeraan seperti ini, biasanya kalau secara massal, biasanya masyarakat lebih ini ya, mau gitu ya, daripada kalau personal sendiri-sendiri ya. Jadi kalau sendiri-sendiri rata-rata ya mereka tidak akan datang ke vaskes untuk screening. Tapi kalau digerakkan secara bersama-sama, oh ada temennya gitu ya, ada temennya secara, mungkin berkelompok, ini biasanya masyarakat lebih lebih mau untuk melakukan screening. Kemudian ini adalah kebijakan Bapak Ibu sekalian, jadi memang Kemenkes sekarang mengembangkan untuk transformasi bidang kesehatan. Nah, khususnya untuk yang transformasi layanan primer dan sekunder, ini di program pencegahan pengendalian kanker leher rahim ini banyak disupport, apalagi di ILP ya, di integrasi layanan primer, screening ini dikuatkan, baik itu di vaskes maupun yang kegiatan screening di luar vaskes ya, termasuk penyiapan rumah sakit rujukan. Kemudian dari WHO sendiri sudah mengeluarkan strategi global untuk eliminasi kanker serviks tahun 2030, di mana 90% anak perempuan divaksinasi HPV sebelum usia 15 tahun, dan ini juga sudah diadopt oleh pemerintah Indonesia, di mana untuk yang vaksin HPV ini menjadi program nasional juga. Kemudian target berikutnya adalah 70% perempuan di-screening menggunakan tes performa yang tinggi ya. Paling tidak pada usia 35 tahun dan 45 tahun ini mereka, sudah dilakukan screening. Dan 90% perempuan ini Bapak Ibu sekalian bisa yang dengan lesi prakanker dan kanker leher rahim mendapatkan tata laksana sesuai standar ya. Dan ini adalah rencana aksi eliminasi kanker leher rahim, terdiri dari 4 pilar dan 10 area prioritas, di mana pilar satu adalah pemberian pelayanan mulai dari vaksin, screening, sampai dengan tata laksana awal ya, dengan pemberian krioterapi, akan dilakukan. Kemudian pilar kedua adalah edukasi, pelatihan, dan penyuluhan. Kemudian pilar ketiga adalah mendorong kemajuan dengan melakukan monef maupun riset. Dan yang pilar keempat adalah, lebih ke manajemennya ya, untuk pengelolaan dan pengorganisasian. Kemudian sasaran deteksi dini kanker leher dengan DNA HPV. Jadi ini memang relatif masih baru Bapak Ibu, dan Jawa Timur ini masih belum melakukan secara menyeluruh. Kebetulan saat ini juga sedang dilakukan OJT untuk screening DNA HPV ya. Kalau sebelumnya memang yang program nasional yang sudah jalan adalah dengan pemeriksaan IFA. Nah, kriteria sasarannya ini lebih luas ya. Kalau dari program sebenarnya usia 30 sampai 50 tahun, tapi untuk yang DNA HPV ini, dilebihkan ya, usianya sampai usia 60, 90 tahun, di mana para wanita ini tentunya sudah pernah berhubungan seksual. Ini target tahun 2030 juga cukup tinggi ya,
69.255 25,250 wanita usia 30 sampai 69 tahun yang di mana di breakdown sampai 2030. Nah, ini adalah beberapa strategi yang sudah dikembangkan oleh Kemenkes, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah terkait promosi kesehatan, bagaimana kita mengajak masyarakat agar bisa melakukan perilaku hidup sehat, termasuk nanti pemberdayaan, penggerakkan agar mereka mau menuju yang poin 2, di mana poin 2 adalah penguatan di deteksi dini, dilakukan screening dan diagnosa dini dengan beberapa pemeriksaan yang sudah ditetapkan. Kemudian yang ketiga adalah memberikan perlindungan khusus, khususnya untuk kanker leher rahim ini bisa diberikan vaksinasi HPV pada anak sekolah kelas 5 dan kelas 6 SD. Kemudian yang berikutnya adalah penanganan kasus ya, tentunya ini mereka yang sudah ada keluhan, ada gejala harus diberikan penata laksanaan sesuai standar. Dan tentunya ini tidak bisa dikerjakan sendirian ya, jadi harus melibatkan lintas program maupun lintas sektor terkait. Nah, terkait strategi yang pertama adalah promosi kesehatan. Bapak Ibu sekalian, sudah ada SE Menteri Kesehatan terkait melakukan strategi, kemudian juga edukasi, ini kita perlu melibatkan beberapa strategi ya, dengan melakukan pendekatan karakteristik masyarakat, mulai dari kultur, struktur, figur, melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk mungkin juga melihat dari struktur masyarakat ya, kira-kira wanita ini sekarang itu banyak, aktivitasnya itu seperti apa sih? Oh ternyata para wanita usia subur itu banyak yang bekerja ya. Jadi pada saat jam-jam, kerja mereka itu banyak, melakukan kerja misalnya di luar. Nah tentunya ini kita harus juga mulai mempertimbangkan untuk mendekatkan akses. Kalau para wanita itu banyak bekerja mungkin di perusahaan. Nah, berarti harus melakukan pendekatan ke perusahaan agar pemeriksaan screening itu bisa bekerja sama dengan klinik perusahaan dan seterusnya. Atau mungkin kalau dari apa namanya struktur masyarakat di tempat panjenengan ternyata banyak ibu rumah tangganya. Nah, tentunya ini bisa mengajak mereka untuk melakukan screening ini di jam-jam kerja itu dengan penggeraan melalui PKK dan seterusnya, mengajak mereka untuk datang ke Vaskes untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi ada beberapa pertimbangan yang memang harus diperhatikan. Kemudian, strategi berikutnya adalah kampanye secara langsung dengan juga melalui, sosial media ini tentunya bisa dilakukan. Kemudian juga, seperti hal ini ya, seminar, webinar ini juga bisa dilakukan yang melibatkan, masyarakat secara langsung maupun mungkin, eee, melalui, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, sehingga nanti harapannya mereka juga bisa, terjun langsung ikut, berkontribusi untuk juga tentunya kerjasama lintas strategi berikutnya adalah deteksi dini, dokter dan bidan untuk deteksi dini, kemudian ini serta bagaimana mekanisme dalam maupun di luar gedung dengan melakukan deteksi dini event tertentu ini bisa dilakukan. Misalnya dalam rangka HKN, dalam rangka ulang tahun organisasi profesi ini bisa dilakukan. Kemudian berikutnya adalah kerjasama dengan lintas program maupun lintas sektor yang melibatkan maaf, organisasi kewanitaan ya. Kalau beberapa waktu yang lalu memang dari OASE Kakak itu ya dari istri-istri menteri itu sebelum pandemi itu aktif ya, mereka ikut terjun ya, terjun ke masyarakat ya. Jadi ada kegiatan screening yang dilakukan di perusahaan itu, kemudian juga, kolaborasi dengan program yang lain ini, aktif dilakukan. Kemudian juga melalui kegiatan, Dharma Wanita, kemudian juga dari TPPKK dan seterusnya. Jadi organisasi wanita ini sangat-sangat berperan penting ya, khususnya untuk kegiatan screening kanker leher rahim maupun payudara. Kemudian juga tentunya kerjasama dengan, OPD-OPD yang lainnya.
Kemudian yang perlindungan khusus, alhamdulillah ya Kemenkes sudah mengeluarkan program nasional untuk imunisasi HPV dengan harapan nanti memang anak-anak kelas 5 dan kelas 6 SD ini bisa diberikan perlindungan ya. Dan tentunya memang ini perlu dievaluasi ya ke depan bagaimana apa namanya ya, capaian capaian imunisasi yang tinggi ini nanti juga tentunya berdampak terhadap penurunan prevalensi kasus kanker leher rahim di Indonesia. Berikutnya adalah penanganan kasus Bapak Ibu ya, ini sudah dilakukan pemerataan layanan rujukan melalui optimalisasi jejaring rumah sakit nasional, khususnya 4 penyakit prioritas termasuk kanker. Ya ini harapannya memang sudah bisa merata di seluruh Indonesia, termasuk mungkin di Jawa Timur, harapannya ini nanti penanganan kasus ini tidak menjadi panjang ya, bisa diperpendek, termasuk penyediaan sarpras sehingga layanan ini bisa diakses di semua kabupaten kota. Ini adalah peluang dan strategi yang mungkin yang bisa didiskusikan pada siang ini Bapak Ibu. Jadi, memang strategi ada beberapa hal yang bisa ditindaklanjuti, mulai dari regulasi yang sudah ada, ini tentunya implementasinya harapannya ini bisa, dilakukan secara optimal, kemudian perluasan layanan screening, baik aktif maupun pasif yang dilakukan secara integrasi ya, bisa berkolaborasi dengan program ini ya, program dari teman-teman KIA ya, melalui pelayanan KB gitu ya. Jadi mereka yang mungkin ada pelayanan KB bisa dilakukan juga screening, untuk kanker leher rahim gitu ya. Kemudian juga mungkin, pelayanan HIV yang IMS itu ya juga dilakukan juga, screening untuk kanker leher rahim. Kemudian juga perlunya dukungan orang-orang terdekat ya, ada support ya saling mengingatkan, oh penting sekali untuk deteksi dini sehingga itu tadi mendorong keluarganya, para wanita yang ada di keluarga tersebut untuk, melakukan deteksi dini. Kemudian juga tentunya penguatan sumber daya, baik itu dari sisi sumber daya manusia, anggaran, alat, dan sebagainya. Kemudian di dalam hal sosialisasi Bapak Ibu sekalian memang ini harus dilakukan terus-menerus dan dengan adanya partisipasi masyarakat yang masih rendah, khususnya yang memang ada rasa malu maupun takut, ini harapannya bisa dilakukan komunikasi untuk, perubahan perilaku. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, jadi beberapa strategi yang sebenarnya sudah ditetapkan ya melalui, apa namanya, regulasi dari Kemenkes. Namun se masih belum mempunyai daya ungkit yang bagus ya untuk eee peningkatan capaian deteksi dini kanker leher rahim ya khususnya, karena itu tadi masih ada kendala budaya malu dan sebagainya. Mungkin dengan adanya, kegiatan kali ini kita bisa berdiskusi melalui strategi komunikasi yang tepat, dengan harapan masyarakat itu tidak harus disuruh lagi ya, tapi mereka sadar ya, mau datang sendiri ke Vaskes untuk melakukan screening. Seperti halnya dulu KB Bapak Ibu sekalian ya, mungkin KB dulu kesannya kan dipaksa dan seterusnya ya, sampai dengan adanya penyuluh lapangan gitu. Namun saat ini masyarakat sudah butuh ya, menjadi suatu kebutuhan sehingga tanpa disuruh pun mereka akan datang ke Vaskes untuk diberikan layanan KB. Kami juga berharap dengan adanya ini nanti, strategi komunikasi yang baik, yang awalnya masyarakat saat ini mungkin kesadarannya masih kurang, mereka yang, dilakukan screening itu masih malu, tapi ke depan dengan adanya strategi komunikasi yang bagus, mereka nanti akan butuh ya, bahwa ternyata ini sebenarnya penting bagi kesehatan masyarakat sendiri, bukan bukan untuk tenaga kesehatan ya, manfaatnya bukan untuk tenaga kesehatan, tapi tentunya ini manfaatnya untuk masyarakat sendiri. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pahan, pahan. Kayak pahannya kayak barat kah? Oh enggak ada, masih ada, masih ada.
Ya, maaf, tadi masih termute. Ya, Bapak Ibu, situasi kanker serviks di Jawa Timur seperti itu, di Jawa Tengah juga sama, Bu. Jadi kayaknya ini sama ini ya. Dan faktor penghambatnya itu adalah banyak yang malu, takut. Nah, ini jadi, sama sepertinya situasi di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Nah, sekarang bagaimana dengan edukasinya? Penyakit ini berbahaya, ya, dan sekarang edukasinya akan dipaparkan oleh Bapak Rizal Rimbatmaja dari SBC UNICEF. Karpet merah kita gelar, podium kita siapkan. Monggo Pak Rizal. Terima kasih Pak Han. Pak Han kok nggak kelihatan wajahnya Pak ya? Malah kelihatan tahu-tahunya itu. Tahu sama tahu Dodol-dodolan Pak Pak Han. nanti Pak ya. Jualan Pak Han. Gini, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu lagi di Forum Waalaikumsalam. Kemisan. Ini Pak Han juga udah lama ya nggak ngobrol Pak Han kita ya. Ya, tapi kemarin baru di WhatsApp sih ya. Tapi kalau ketemu udah Ngobrolnya di lama WA. banget. Bener-bener. Jadi mungkin ini dulu mungkin latar belakang dulu ya. Kenapa kok tiba-tiba Forum Kemisan ngajak ngobrol Ibu Bapak tentang edukasi model KAP untuk kanker serviks gitu ya. Jadi beberapa waktu lalu, itu mungkin bulan lalu ya, Bu Ami ya bulan lalu Bu Ami ya? Udah sebulan kurang lebih ya jalan. Bulan Itu lalu kan yang akhir bulan November baru kemarin. akhir bulan November kan baru atau udah 2 minggu kali. Ya, belum bulan. Iya. Tapi cerita kan gini ya, Bu Ami tolong koreksi kalau saya salah. Jadi kami ngobrol-ngobrol dengan teman-teman Dinkes Jawa Timur, lalu kemudian salah satu obrolannya terkait dengan ini topik kanker serviks, khususnya gimana caranya ngajak ibu-ibu agar mau tes IVA ya. Dengan tadi Bu Farida sampaikan beberapa hambatannya ya. Terutama kalau di ibu-ibu kan rasa malu gitu ya. Malu organ itunya diperiksa gitu ya. Malu nanti dilihat sama nakes yang dia kenal. Lalu takut juga, khawatir nanti kalau ternyata positif atau ada apa-apa gimana gitu ya. Jadi ada rasa-rasa seperti itu yang menghambat mereka untuk melakukan tes IVA. Sehingga target secara nasional pun jauh gitu ya, target antara target dan kenyataannya jauh gitu. Terus saran dari kami adalah, ya udah kita coba aja, kita buat sebuah skenario KAP, buat edukasi kelompok, lalu kita cobakan di kelompok ibu-ibu. Nah, jadi izinnya saya share screen dulu mungkin ya, supaya kelihatan. Nah, kelihatan nggak ya? Kelihatan langsung jelas. Oke. Jadi dari cerita itu, kemudian ada teman-teman yang praktisi KAP di puskesmas yang kemudian melakukan pilot atau pretest, kurang lebih gitu ya, dicoba skenarionya ke kelompok ibu-ibu, ada kelompok kader, ada kelompok ibu-ibu yang dari ormas keagamaan, PKK dan lain-lain, atau ibu-ibu warga biasa pun ada, gitu ya. Nah, sejauh ini ada 7 yang melakukan praktek, nggak cuma sekali tapi beberapa kali masing-masing ya. Ada ini Pak Arif Rizky ya, Tulung Agung, terus ada Bu Ami, itu dari Pacitan, terus ada Bu Arinda dari Dinkes Sidoarjo, lalu ada Pak Erik dari Jember, ada Pak Mukhlas dari Kabupaten Banyuwangi, lalu ada Pak Rohmetal. Nah, Pak Rohmetal namanya keren ya, Rohmetal dari Situbondo. Lalu ada Mas Tri, ini nama lengkapnya Yeni Tri Herwanto, Mas Tri ini dari Trenggalek. Nah, mereka semua nyobain itu panduan KAP-nya. Nah, tapi seperti panduan KAP yang lainnya, kalau yang namanya panduan KAP itu kan sifatnya lebih longgar ya.
Jadi tidak perlu diikuti mentah-mentah 100% semua lengkap, nggak perlu. Kalau dibutuhkan modifikasi silakan. Kalau lagunya perlu dirubah-rubah dikit boleh. Kalau misalnya ceritanya dirubah-rubah dikit boleh. Kalau tahapannya agak-agak geser-geser dikit juga nggak apa-apa. Nah, yang penting itu nanti diceritakan bagaimana. Nah, itu teman-teman 7 rekan Promkes. Ini Promkes semua kan ya Bu Ami ya? Iya, Ya. Pak Rizwan, Kombes Ya. di Puskesmas. Teman-teman Promkes di Puskes ini itu lagi memantau nih hasilnya seperti apa. Paling nggak tadi yang disebut sama Bu Farida ya, kita tuh kalau edukasi jangan edukasi aja, tapi kita cek siapa yang berminat, siapa yang isi formulir, sampai kemudian siapa yang akhirnya betul-betul tes IVA. Nah, sejauh ini tuh masih dipantau, tapi nanti minggu depan ya, itu kita akan diskusi hasilnya seperti apa. Nah, cuma untuk pertemuan kali ini, kita akan ngobrolin tentang skenarionya seperti apa, ya. Nanti teman-teman yang ada di sini tuh, di antara 7 ini kalau mau cerita detailnya, pengalaman lapangan silakan ya. Gitu ya, Bu Ami dan teman-teman ya. Nah, buat ibu bapak yang belum pernah mengikuti pelatihan KAP atau baru mendengar tentang KAP, ini sebenarnya kalau dari sisi nama kan ya apa ya, ini adalah nama mata kuliah gitu kalau di kampus. Tapi kalau KAP di sini itu maksudnya sebetulnya sebuah metode. Ya, jadi KAP itu sekedar nama lah, tapi intinya adalah dia metode untuk edukasi dan persuasi tatap muka langsung. Jadi nggak bisa pakai handphone atau dikirimin poster aja gitu, enggak, tapi ketemu, ngobrol, berarti lebih ke oral atau lisan, dan mengandalkan komunikator sepenuhnya. Jadi yang tadi tuh, yang 7 praktisi KAP itu yang di puskesmas, itu nggak bawa apa-apa, nggak bawa poster, leaflet, apalagi video, nggak, cuma bawa badan aja. Dan dengan itu mereka melakukan kegiatan-kegiatan KAP-nya. Nah, secara nilai, kalau KAP itu biasanya mengutamakan apa namanya, interaksi yang mengakrabkan. Harus akrab. Bahkan setiap kali ketemu harus tambah keakrabannya. Jadi hubungannya harus tambah bagus. Tadi ya belum kenal, jadi kenal namanya. Tadinya sudah kenal namanya, jadi tambah akrab lagi. Mungkin kenal sama keluarganya, kenal sama hobinya, dan sebagainya. Ya. Lalu prosesnya harus menyenangkan, ya, partisipatif juga. Jadi bukan bentuk ceramah satu arah yang teman-teman 7 tadi mau apa ceramah gitu ya. Enggak. Lecturing gitu, kasih kuliah enggak. Justru yang harus banyak ya kalau yang nyanyi gitu misalnya, yang banyak nyanyi adalah ibu-ibunya. Kalau misalnya main, ya ibu-ibunya yang main. Teman-teman itu lebih ke fasilitator, lebih banyak-banyak bertanya begitu ya. Ya. Lalu berikutnya dia harus harmonis, non konfrontatif gitu ya. Jadi nggak ada tuh ceritanya misalnya kita bilang itu salah Bu, yang benar kayak gini gitu loh. Nggak bisa gitu. Kita coba berusaha sebisa mungkin harmonis gitu ya. Tidak nyalahin gitu, tidak nunjukin kelemahan orang gitu. Makanya disebutnya apresiatif. Jadi berusaha menunjukkan kalau dalam komunikasi itu sikap-sikap yang lebih menghargai gitu ya. Nah, ini KP-nya sendiri Bapak Ibu. Dan kalau kita bicara KP, ada target besar yang jadi incaran para praktisi KP setelah selesai acara yang saya representasikan dalam video ini nih. Tapi kok nggak ada videonya? Jadi ini sekedar ini aja. Sebenarnya ini video, cuma kok nggak muncul ya. Jadi bisa. Nah, coba kalau saya klik muncul nggak ya? Tapi nggak muncul di sini saya. Munculnya malah di apa? Di eh, di speaker notebook. Tapi ini aja saya kasih gambaran sedikit ya Bapak Ibu ya. Anak-anak ini yang ngedadain orang di dalam angkot itu bukan ngedadain artis. Jadi di dalam ini bukan artis ini. Bukan orang terkenal, bukan. Ini adalah teman-teman puskesmas, ya, Promkes, imunisasi yang baru saja melakukan kegiatan di suatu sekolah. Anak-anaknya senang, makanya pas pulang itu dianterin, dia didada-dadain, bahkan diminta
untuk datang kembali. Nah, diminta untuk datang kembali atau kalau dalam KP kita sebutnya sebagai repeat order ya. Diminta datang, diharapkan kedatangannya. Itu adalah indikator atau target besar dari sisi output kegiatan KP. Jadi para praktisi KP biasa ngejar tuh. Wah, gimana supaya buat proses yang menyenangkan supaya nanti ibu-ibunya senang mau lagi. Nanti saya tunjukin video-video yang terkait sama ini ya, apa namanya, edukasi kanker serviks ya, yang membuat ibu-ibu pada senang dan mau mau lagi gitu ya. Nah, sekarang gini Bapak Ibu ya, nah, kalau ini sebenarnya udah dibahas tadi sama Bu Farida ya. Jadi urusan kanker serviks atau khusus tes IVA ya dari sisi perilakunya itu ada urusan atau hambatan dari sisi malunya gitu ya. Malu diperiksa. Kadang juga malu orang nanti berpikir macam-macam. Ih, periksa itu kan akibat dari apa begitu ya. Penyebabnya apa, perilaku yang nggak benar. Makanya buat orang juga berpikir-pikir. Oh, nanti orang mikirnya ya enggak gitu. Sama takut dengan hasil yang positif. Nah, di balik ini ada sejumlah hal gitu, ada pengetahuan yang kurang lah, ada suami yang tidak mendukung dan sebagainya. Nah, tapi kita kalau dari sisi intervensi, kita jangan lihat kayak, oh ini pengetahuan yang kurang gitu. Ini masalah lack of knowledge. Udah terlambat. Jadi kalau dalam urusan perilaku, pengetahuan yang kurang itu sudah berkomplikasi. Nah, kayak penyakit udah komplikasi gitu ya. Udah komplikasi menjadi malu, takut. Nah, gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga intervensinya itu bukan memikirkan pengetahuan yang kurang. Jadi mikirnya tuh, bukan pengetahuan yang kurang. Gini, secara teoritis dulu dikit ya, Ibu Bapak, teman-teman Promkes biasanya paham. Jadi kalau misalnya masalah atau hambatannya adalah pengetahuan yang kurang, cuma itu aja, pengetahuan kurang, nggak punya pengetahuan, maka intervensinya mudah. Dia cuma beritahu aja, iya kan? Kasih leaflet, beres dong. Kan kita kasih informasi. Dia kan nggak tahu. Kita kasih tahu, kayak Pak Han tadi tuh ya, banyak tahu. Kita kasih tahu, beres dong. Tapi enggak gitu ceritanya. Masalahnya sudah berkomplikasi dengan hal-hal lain yang sifatnya lebih sikap, lebih belief, bahkan bisa lebih normatif ya. Sehingga apa? Sehingga intervensinya itu sama sekali tidak bisa cuma dengan memberitahu ya. Kenapa begitu? Ya karena hambatannya udah semakin kompleks ya. Nggak bisa memberitahu ya. Ada urusan yang lebih sensitif. Makanya kalau teman-teman yang paham ini, konsep, oh ini malu nih. Itu malunya jangan digede-gedein, tapi justru harus diredam supaya nggak buat orang malu. Kayak TBC aja, TBC gitu. TBC. Orang kan malu, orang takut, takut dikucilkan, takut dijauhi kalau ketahuan TBC. Makanya teman-teman nakes udah paham itu sehingga nyebutnya pun tidak menyebut TBC, tapi nyebutnya adalah apa? Flek, paru-paru basah. Kemarin ada tuh teman saya, istrinya bilang, "Oh, sakit nih suami paru-paru basah." Ep, oke deh, itu TBC. Tapi cara itu dilakukan supaya orang tidak terpicu oleh stigma gitu, malu, takut dan sebagainya. Nah, sehingga Bapak Ibu ini kalau sekedar dari sisi komunikasi ya, kalau kita paham itu, maka kita nggak akan buat poster seperti ini ya. Nggak akan buat poster seperti ini yang menunjukkan organnya perempuan gitu ya. Nggak mungkin kita buat poster kayak gini. Kenapa? Ya ini artinya mempromosikan rasa malu itu sendiri ya. Justru kita harusnya lebih 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 tertutup gitu loh, lebih tidak langsung gitu. Nggak ngomongin kayak gini. Bahkan kalau saya lihat kalau kita googling gitu ya, ada poster-poster bahkan yang menunjukkan bagaimana tes IVA itu dilakukan. Waduh, nggak boleh gitu. Itu justru meningkatkan rasa malu. Bahkan tes IVA-nya sendiri nggak usah disingkat nggak usah diperpanjang jadi inspeksi visual asam asetat. Apaan itu? Udah sebutnya tes IVA. Artinya apa? Bodo amat lah gitu. Supaya apa? Supaya tidak memicu rasa malu orang gitu ya. Nah, seperti Bu Fadil sampaikan tadi, itu kan targetnya tinggi tapi capaiannya masih rendah gitu ya. Itu terjadi di mana-mana sebetulnya.
Nah, sekarang kemudian ada ide gimana kalau diganti jadi HPV DNA, ya. Nah, kalau orang Promkes akan bilang, ya boleh aja ada layanan baru gitu. Tapi kalau akar masalahnya tidak dikerjakan, tidak digarap, ya masih aja tetap jadi masalah. Jadi kalau masalahnya di sini adalah rasa malu gitu, rasa takut, ya itunya harus digarap juga. Jangan cuma layanannya gitu ya. Nah, tesnya, jangan cuma tesnya, tapi juga masalah mendasarnya dari sisi perilaku itu harus digarap gitu ya. Nah, tes IVA ini penting karena ini salah satu pesan yang kita promosikan ya, walaupun ini belum tentu juga menjadi standar yang benar, tapi kalau buat komunikasi ya, itu yang penting orang paham dan terpicu sebetulnya ya. Nah, sekarang gambaran taktiknya dulu ya. Nanti teman-teman praktisi yang 7 itu boleh nambahin ya atau kasih gambaran konkretnya ya. Karena yang praktek mereka gitu. Jadi yang tahu lapangannya mereka, saya mah cuma desain-desain skenario-nya aja. Gitu ya Bu Ami ya. Paham ya, nanti boleh ya. Jadi pertama begini, prosesnya itu harus menyenangkan, buat tertawa gitu. Jangan udah itu topik yang sensitif malah dibuat lebih malu lagi, jangan ya. Terus proses secara emosinya, kalau KAP itu kan lebih emosi, emosi sosial baru mikir gitu ya. Nah, proses emosinya itu kan kalau di KAP itu suka milih ya, oh yang negatif misalnya, menakutkan. Misalnya kalau terkait sama penyakit menular gitu ya. Ih, polio berbahaya loh, bisa buat anak lumpuh, seumur hidup tidak bisa diobati, nyebarnya mudah, begini begitu. Itu kan rasa takut gitu ya. Rasa takut yang kemudian diharapkan diubah menjadi perilaku yang kita harapkan gitu ya. Nah, apakah itu bisa dilakukan juga di apa namanya di urusan edukasi kanker serviks? Nah, ini kan kita masih raba-raba ya. Makanya kita pengen dapatkan sebenarnya impact rasa takut yang ini, yang lebih real, yang lebih kuat gitu dengan cara apa? Dengan cara begini, pendekatannya dua, kombinasi. Dibuat senang dulu, terus dibuat takut, ya. Jadi kan ada pendekatan yang dibuat senang dulu, tapi kemudian mikir, diskusi gitu ya, atau ngacu ke perilaku. Misalnya, kalau bicara tentang pendekatan yang positif gitu, kayak ngomongin harapan, mimpi, anaknya mau jadi apa gitu ya, cita-citanya jadi apa. Terus setelah itu kita bahas, gimana tuh caranya agar anak-anak kita jadi seperti yang kita harapkan. Kemudian masuklah di situ gizi, imunisasi, dan sebagainya. Nah, itu kelihatannya kan nggak bisa kalau buat urusan kanker serviks ya. Tapi mengandalkan rasa takut saja, takutnya nanti buntung gitu, nggak maksimum. Makanya dibuatnya dua, combine. Dibuat senang dulu, terus dibuat takut. Jadi yang senang itu dilakukan dengan ngobrolin tentang harapan. Nanti Bu, 10 tahun dari sekarang harapannya apa sih? Melihat anak seperti apa sih? Wah, itu diskusi tuh ngobrol tentang harapan. Wow, saya pengen anak saya nikah, mau pengen apalah gitu ya. Tapi itu harapan-harapan yang mereka kemukakan. Dari situ baru kita tanda kutip kita banting. Banting dengan apa? Banting dengan urusan kanker serviks yang bisa membuat harapan-harapan itu menjadi tidak terpenuhi. Jadi di sini rasa takutnya ya. Disinilah kita bicara tentang kanker serviks yang membunuh banyak perempuan gitu. Dan kebanyakan tidak selamat karena terlambat. Nah, gitu ya. Nah, atau segmen bicara tentang itu. Segmen berikutnya baru bicara tentang tes IVA gitu ya. Ya supaya tidak terlambat ya harus tes IVA di puskesmas terdekat. Intinya kurang lebih lah gitu. Dan kalau ada minat, nah kan kita tahu ya orang Indonesia itu kalau bilang iya itu bukan berarti iya. Orang kita tuh kalau bilang mau, belum tentu mau gitu ya. Makanya maunya itu harus diproses agar menjadi minat atau keinginan dari kelompok. Tadi yang Bu Farida bilang, ini arahnya ke kelompok nih. Sehingga apa? Sehingga kita harapkan ada ramai-ramai atau perilaku ramai-ramai periksanya. Jadi nggak kesendirian lagi ya. Nah ini secara taktik seperti ini. Nah secara struktur skenario itu mengambil ya samalah standar struktur KAP kelompok gitu ya. Pemanasan dulu. Nah, Ibu Bapak kalau belum pernah ikut pelatihan KP, info aja. Siapa tahu ntar teman-teman di sini bisa meluangkan waktu untuk latihan bersama ya di daerah masing-masing. Pemanasan dulu.
Pemanasan itu tujuannya buat orang tertawa, senyum, mudah ngobrol satu sama lain. Dan di sini kita tidak menyebut-nyebut tentang kanker serviks, kita tidak menyebut-nyebut tentang tes IVA. Pokoknya kita harus hati-hati agar tidak memicu rasa malu itu, ya. Jadi nggak ada tuh misalnya dalam menyampaikan tujuan kita akan bilang sesuatu yang kami ingin mengajak ibu-ibu untuk tes IVA karena tes IVA itu penting. Wah, atau bicara bahasa program. Tujuan dari pertemuan ini adalah meningkatkan cakupan tes IVA. Nggak gitu, nggak gitu. Pemanasan itu nggak menyebut-nyebut solusi. Solusi kan berarti tes IVA-nya ya. Nggak usah disebut-sebut. Kenapa? Ya takut ntar memicu orang jadi malu, jadi nggak enak, jadi ini apaan sih gitu loh. Jadi udah pemanasannya pemanasan aja buat orang tertawa, senyum dengan cara apa? Itu tadi tuh, dengan main-main, dengan saling mengenalkan, terus teman-teman promkesnya juga masuk dengan cara ngenalin diri yang menancap supaya orang pada tahu namanya siapa. Terus ya main-mainlah supaya tambah kenal, bahkan memainkan satu permainan lagu dan gerak. Nah, udah. Kalau udah ketawa, bagus. Ya, pokoknya kalau udah ketawa itu bagus. Tujuannya itu aja, Bu. Ya. Jadi sebelum ketawa orang-orang, nah teman-teman yang tujuh itu nggak akan masuk ke materi, nggak tuh jauh-jauh, ya. Nah berikutnya baru masuk ke tahap permainan belajar. Nah di sini baru kita mengenalkan masalah, belum solusi. Solusi tes IVA nggak usah disebut-sebut. Ini pokoknya membuat orang paham dan merasakan. Nah, merasakan penting nih, supaya terasa nih, terasa. Dengan pendekatan yang tadi tuh, senang dulu baru dibanting jadi serem gitu ya. Ya. Nah, cirinya di sini proses yang bagus itu akan menghasilkan orang nggak mau kena masalah itu, ya. Terus nanya, terus gimana dong? Terus gimana supaya tahu? Gimana supaya bisa cepat kedeteksi? Gimana supaya bisa melakukan sesuatu? Gimana supaya saya aman atau enggak? Nah, ini proses yang bagus di situ. Di sini tuh kayak gitu. Nah, di sini teman-teman yang praktisi tadi tuh melakukan sejumlah permainan. Satu permainan ya. Permainan adu tepuk, serem, senang dan serem. Nah, dua kata kunci itu ya, itu menjadi membingkai kegiatan seluruhnya. Jadi Bapak Ibu ya, kalau dalam KAP itu, walaupun kelihatannya ada 4 tahap, tapi 4 tahap itu jalannya ya jalan aja gitu loh. Mengalir aja, bukannya kayak formal. Wah, Bapak Ibu, kita sudah selesai nih tahap pertama pemanasan. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya ya, bermain dan belajar. Enggak gitu. Itu kayak tersegmen itu enggak. Ini ngalir aja, ngalir. Tapi yang membingkai semua percakapan itu isu yang tadi itu, yang ini senang dan serem, mau yang mana nih, mau ntar nya seneng atau justru yang serem-serem itu. Nah, gitu ya. Nah, di sini kita main permainan terus kemudian bahas, termasuk membahas tentang kanker juga gitu. Kan banyak banyak warga nggak tahu kanker itu seperti apa sebenarnya. Nah, itu teman-teman praktisi KAP itu kemudian menjelaskan dengan cerita, perumpamaan. Oh, seperti itu loh. Rumah kan kalau misalnya udah reot, udah rusak kan harus diganti tuh batu batanya. Nah, tukangnya harusnya kan naruh batu batanya terus kemudian nyemennya itu kan ya di tempat yang diperuntukkan gitu loh. Kalau dinding ya di dinding. Tapi tukangnya kena virus sehingga kerjanya nggak benar. Sehingga dia naruh naruh batanya bukannya di dinding sebelahnya pintu, malah di pintunya. Pintunya ditaruhin bata, terus disemenin, terus diplester, terus diaci, sehingga apa? Sehingga pintunya nggak bisa dimasukin. Wah, kayak gitu tuh kanker tuh. Jadi pertumbuhan sel yang abnormal, tidak normal, kemana-mana, nggak karuan. Nah, itu teman-teman yang tadi kita tanya ya, itu gimana mereka bercerita. Nah, berikutnya di tahap 2 ini kita harus menghasilkan orang yang mau tahu apa? Caranya gimana dong? Terus gimana dong untuk mencegahnya? Nah, kemudian kita respon, masuk ke tahap berikutnya, belajar dan bermain. Nah, apakah meresponnya langsung beritahu, gini caranya? Enggak. Supaya cara solusi atau tes IVA-nya itu nempel di kepala dan mudah diterima, pakai cara yang lebih halus. Ini pakai cara lagu-lagu. Jadi diajak itu ibu-ibunya nyanyi. Bahkan nyanyinya bukan sekali, minimum 6 kali. 6 kali itu minimum. Tapi pakai apa caranya? Kok 6 kali mah capek kan nyanyi 6 kali gitu. Ada caranya tuh.
pakai permainan, pakai saut-sautan, pakai lomba. Nah, nanti kita tanya teman-teman ya yang praktek itu. Dan setelah mereka paham solusinya adalah tes IVA begitu dan lain-lain. Nah, kemudian baru kita bangun komitmen. Jadi gimana Bu? Mau nggak Bu? Ini masuk ke komitmen. Orang kita kalau ditanya mau, jawabannya ya mau, iya, iya deh, penting deh kayak gitu. Nah, tapi kita nggak boleh biarkan itu sampai di situ aja. Teman-teman komentar ini mengunci komitmen dengan sejumlah pertanyaan. Sampai kemudian ngisi-ngisi formulir juga boleh gitu ya. Nah ini kalau misalnya didetailkan Bapak Ibu, kurang lebih kayak gini. Ini kalau dibicarakan memang agak lama ya. Cuma saya singkat aja lah kurang lebih gambarnya seperti tadi itu ya. Lagunya kayak gini, ntar ada yang teman-teman merubah lagunya pakai indung-indung aja deh, jangan salawatan, Allahul Kafi gitu. Silahkan ya. Nah, nanti Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu mau buat skenario KP, terutama yang sudah pernah ikutan pelatihan, jangan lupa bahwa nuliskan skenario itu ya itu dalam kalau kelompok ya itu dalam tahapan 4 tahapan ini. Tapi ini sekedar menuliskan panduannya. Kalau menjalankannya ya harus mulus aja gitu ya, ngalir aja. Jangan lupa nanti dituliskan keterangan dasarnya, nama skenarionya, tujuannya apa, pesan-pesan kunci, profil khalayak, durasi kegiatannya. Nah, dan yang penting ini konten ini, deskripsi skenarionya. Kan tahapannya ya harus ada gitu. Tapi tahapannya itu langkah-langkahnya di dalam tuh misalnya pemanasan apa? Sampaikan salam, terus mengenalkan dengan secara menancap, terus misalnya apa gitu tahapannya sampai permainan misalnya kayak gitu ya. Permainannya apa gitu ya. Nah, terus di situ juga detail-detail setiap tahapan ini ada, terus pertanyaan-pertanyaannya. Karena setiap tahapan ini harus dilalui sebelumnya dan sesudahnya dengan pertanyaan. Misalnya waktu bermain adu tepuk untuk senang seram, itu sebelumnya nanya-nanya dulu tentang harapan. Bu, ngomong-ngomong harapan Ibu apa sih? 10 tahun ke depan, apa sih yang pengen jadi mimpinya apa sih? Anak-anaknya harapannya, gitu lah ngobrol tentang harapan. Jadi nanya, terus saat selesai main, ada yang serem-serem, kita punya harapan, harapan tuh bisa bisa ini loh, tidak terpenuhi kalau kita ketemu yang serem-serem. Misalnya buat ibu-ibu serem-serem apa sih, sakit apa? Nanya, nanya. Jadi selalu nanya. Nyanyi juga gitu. Ibu-ibunya nyanyi, setelah itu kita nanya-nanya. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan, ada pernyataan atau instruksi, terutama untuk menjalankan permainan dan sebagainya gitu. Alat teknik komunikasi pendukungnya apa saja? Misalnya, oh di sini harus baik mendengarkan. Di sini cerita, cerita, cerita. Oh di sini pertanyaan untuk 3 tahap untuk menguji komitmen misalnya ya. Terus alat bantunya. Jadi permainannya apa, ceritanya gimana, dan lagunya gimana. Nah, kalau kita punya paket seperti ini, sebetulnya kalau buat teman-teman Promkes yang sudah ikutan pelatihan KP itu lebih mudah. Tinggal kita kasih aja. Kemarin juga kita gitu kok. Jadi kita teman-teman kumpul, siapa yang mau ikutan? Ayo ikutan. 7 orang ikutan. Terus kemudian kita share apa skenario ini ya. Ngobrol paling cuma setengah jam. Setelah itu praktekkan dan jadi gitu. Ini contoh-contoh ya. Nah, ini mohon maaf teman-teman yang praktisi nanti kalau ada video yang lain yang mau di-share silakan ya. Ini saya ngambil dalam ini aja dalam WhatsApp group ya yang teman-teman share kemarin. Misalnya ini permainan yang serem, senang serem. Itu siapa Bu Ami ya? Pak Erik. Oh, Pak Erik. Ini Pak Erik, oh nggak kelihatan. Pak Erik Jember ya? Ya, Pak Risang. Hmm. Ya, terus ini berarti Pak Erik juga mungkin ya? Atau ini nyanyi-nyanyi. Nggak kedengeran suaranya Bu Ami ya? Iya, Pak Oh, Risang. oh saya Lirik. salah masukin ya harusnya. Ya, tapi intinya ini pada nyanyi lah gitu ya Bu ya. Pada nyanyi gitu ya. Tapi nggak masuk suaranya. Ini problem. Ya, pada nyanyi gitu ya.
Ya jadi modelnya bolehlah LCD 1 slide aja buat nampilin lagunya. Nah, terus ini Bu Ami nih ceritanya habis selesai siapa nih yang mau tes IVA? Oh, banyak tuh yang nunjukin tangan sampai Bu bidannya nanya, loh kok pada mau ya? Biasanya kalau saya lakukan kok pada nggak mau gitu. Kok ini banyak yang mau ya? Nah, ini nyangkut proses sebetulnya. Terus ini Pak saya Pak Muh ya. Ini nanya, jadi kalau ada kegiatan lagi kayak gini mau nggak? Siapa yang mau lagi? Oh semua mau kalau ada kegiatan kayak gini lagi gitu ya. Nah, saya stop di sini dulu mungkin ya, Bapak Ibu ya. Buka kesempatan buat teman-teman mungkin Bu Ami boleh nambahin ya Pak Han ya. Ini teman-teman yang 7 mungkin boleh Oke, cerita. silakan. Yang 7 tadi pengalamannya di lapangan ya terkait dengan edukasi IVA. Silakan kalau mau berbagi cerita. Nah, ini kalau di tempat saya IVA itu artinya intip vagina Anda, Pak Risang. Jadi Wah, Wah, Pak Han, itu lebih serem Pak. Jangan dipakai Pak Han. Itu buat Pak Han dan teman-teman aja ya. Iya, ya silakan silakan. ada teman-teman Mas Arief dari yuk, monggo. Tulungagung, Silakan. Pak Tri juga ada. Berbagi cerita. Silakan. Sebenarnya kita pengen cerita banyak sih Pak Han, tapi mungkin pertama keterbatasan waktu, tapi yang kedua kita ada nanti sesi detailnya, sesi lengkapnya di Kamis depan nih, Pak Risan, cerita dari teman-teman yang udah praktek. Kita sepil dikit boleh ya, Pak Oh, Han boleh. ya. Boleh. Mas Silakan, Bu. Arief atau Pak Tri, yuk boleh yuk sharing pengalamannya. Iya tuh Pak Sri. Mas Sri kan sampai ditanggap lagi tuh di tempat-tempat lain gara-gara Iya, praktek satu kanker serviks diminta untuk edukasi ke kelompok-kelompok PKK yang lain tuh ya, atau kelompok Fatayat kalau nggak salah tuh. Tuh Mas Sri itu ya. Punya cerita ya Bu Ami ya. iya Pak Risan. Halo, Pak Tri. Pak Tri, silakan Pak Tri. Ini menarik ini karena jarang-jarang laki-laki ini. Silakan Pak Tri. Iya, Pak Han ini edukatornya kebanyakan laki-laki ya. Iya, ini Oh iya, edukatornya kan saya baru laki-laki kan nyadar. ya. Heeh. Yang perempuan dari 7 itu Bu Ami, terus siapa lagi? Bu Iya, Arinda, Bu Arinda, terus iya. berdua aja ya? udah. Iya. Nah, kalau Pak Terasa? Tri belum, Nasa boleh cerita dikit nih, Pak Risang. Ya, Mau silakan. cerita dikit. Nah, jadi kemarin saya berkesempatan ini bertemu dengan ibu-ibu PKK, Pak Han, Pak Risang, ibu-ibu pertemuan PKK tuh. Nah, saya minta izin eh, untuk ikut mengisi di kegiatan tersebut. Nah, alhamdulillah mereka senang sekali. Jarang-jarang apa namanya sebenarnya sebelum-sebelumnya ada, tapi udah lama vakum gitu. Maksudnya ada isian. Biasanya ya isian ini aja sih, isian ya pertemuan, duduk bareng, ngobrol gitu aja sih, gitu. Nah, kita kemarin sampai ada main-main. Nah, gitu. Di akhir sesi, Bu Lurah menyampaikan, nah senang gitu, merasa senang. Kita belum pernah nih acara pertemuan edukasi nah yang seperti ini. Nanti teman-teman insya Allah juga kemarin cerita juga sama seperti itu sih. Baru pertama ini edukasi bisa buat ketawa-ketawa, akhirnya nggak ngantuk. Biasanya ibu-ibu PKK, Bu Lurah sendiri juga menyadari, menyampaikan biasanya ngantuk Bu kalau pertemuan PKK sama saya kayak gitu. Nah, itu yang pertama menyenangkan, edukasinya menyenangkan. Kemudian yang kedua kita banyak ngobrol sih, eh, banyak ngobrol dengan peserta. Jadi nggak kita aja yang mendominasi. Kalau penyuluhan kan biasanya kita yang mendominasi tuh. Nah, kita ini banyak ngobrol. Nah, akhirnya tahu
akhirnya tahu apa yang menjadi keluhan mereka, nggak mau periksa itu apa gitu, takut. Nah, takut coba dispesifikkan lagi yang ditakuti apa. Nah, kayak gitu. Takut sakit, kemudian takut nanti hasilnya, takut tahu hasilnya. Nah, itu juga bikin takut juga kalau tahu hasilnya. Makanya ibu-ibu nanti ini kalau ketahuan hasilnya, nah itu biasanya di awal kayak gitu, deg-degan. Nah, deg-degan. Kemudian takut hasilnya, malu. Nah, itu ya, malu. Yang tadi juga sempat dibahas oleh Bu Farida gitu. Nah, kita kemarin ini dan di pertemuan PKK itu ada kader atau peserta yang udah pernah periksa IVA atau pap smear sebelumnya. Nah, itu kita ajak untuk memberikan menceritakan pengalamannya atau testimoni lah gitu. Menceritakan pengalamannya periksa IVA itu sebenarnya gimana sih? Sakit nggak? Bikin takut hasilnya nggak? Nah, mereka justru cerita, nah setelah saya tahu hasilnya malah justru lega gitu loh. Malah kalau kita nggak periksa, semakin deg-degan gitu loh, karena nggak tahu. Nah, justru kebalikannya kayak gitu. Kemudian malu. Nah, malunya ini ya sebenarnya malu ketemu sama bu bidannya kayak gitu. Tapi malunya ini terkalahkan karena keinginan mereka pengen sehat. Nah, dengar cerita teman-teman teman-teman PKK yang lain yang udah periksa sebelumnya. Nah, kemudian di akhir sesi mengunci komitmen. Nah, ibu-ibu, nah jadi gimana nih? Kayak gitu kita tanya gimana nih supaya kita nggak kena kanker serviks gitu. Periksa IVA, Bu. Nah, semua sepakat kalau memang harus periksa IVA. Nah, kalau kira-kira benar nih periksa IVA dari semua peserta ini, kira-kira siapa yang pengen periksa IVA? Nah, itu kalau di wilayah saya, minimal separuh peserta lah mereka ini menghendaki untuk periksa IVA. Nah, yang ditampilkan oleh Pak Arisang tadi, pesertanya juga banyak juga gitu. Saya minta kader untuk ngitung gitu sampai nggak bisa dihitung gitu. Tadi yang pengen periksa berapa orang, kalau misalkan ngitung 10, 15 itu kan mudah ya. Nah, itu hampir semua angkat tangan. Ya udah nanti kita tindak lanjuti di grup ya, Bu. Kayak gitu. Itu sedikit sih Pak Risang. Nanti disambung barangkali lebih detail lagi dengan teman-teman yang lain Kamis depan. Ya, terima kasih Gitu, Bu Pak Ami. Han. Pengalamannya luar biasa. Jadi minggu depan kita masih bahas ini ya Bu ya, saling Masih. cerita. Ya, saya juga sedikit punya pengalaman dulu membujuk teman saya yang tidak mau IVA. Nah, yaitu saya belum kenal KAP waktu itu, saya hanya kenal servik aja ya, servik. Kata-kata kunci saya adalah jadi tes IVA ini adalah awal ya, untuk menentukan atau mengetahui dan nanti kena kanker serviks atau tidak. Dia memang orang awam. Terus saya bilang, jadi begini Bu, ini serviks sama servis itu. Kalau ibu kena serviks, maka servis kepada suaminya juga nanti akan terganggu. Gitu. Apa iya Pak? Iya bener. Jadi ini antara serviks dengan servis. Bu mau menservis suami kan? Pahala loh Bu, itu kan. Iya ini pahala kan bagus Pak di agama. Ya. Jadi kalau servisnya mau bagus, ya servisnya harus bebas dulu. Caranya yaitu dengan IVA lah. Baru dia mau. Itu pengalaman pribadi saya Bu Ami. Monggo yang lain silahkan, masih ada sedikit waktu melengkapi Beberapa cerita dari Bu pertanyaan, Ami. ya, pertanyaan di Ya Zoom, pertanyaan juga Pak boleh Han. di chat room. Apakah ada pertanyaan? Sebentar saja. Oh ada. Bu Ami, kebetulan saya hari Senin dan Selasa besok mau praktek KAP lagi. Mau ambil tema kanker serviks. Nah, boleh ya Bu? Banyak repeat order membawa materi KAP
Takutnya bosan kalau hanya imunisasi saja. Monggo ditanggapi Bu Ami. Yang ditanya Oh ya, Mbak ini Ami. Bu kader teladan nih, Bu Ani, nih Pak Han. Pak Han udah kenal Oh, belum? Bu Ani ini kader teladan ya, betul ya sebutannya ya. kemarin ikut ke Jakarta ya? Kader berprestasi. Iya, iya. Betul. Iya, Bu Kader Ami. berprestasi ya, Bu Ani ya, dari Kuningan, Jawa Barat. Nah, iya Bu, lanjutkan tuh. Bu Ani kan udah bisa. Nah, sip-sip. Lanjut ke AP yang kanker serviks ya, Bu. Ya, Ini ini apa ya? ada yang Dia terima tanya itu. lagi. Bu Ami, ini ada yang tanya gejala kanker serviks, Bu Ami. Atau mungkin siapa yang bisa ini? Gejala kanker serviks. Gejala kanker serviks. Bu Farida nih, kayaknya yang bisa nanti detail gitu. Bu Farida masih ada nggak ya, Pak Han? Ada beberapa pertanyaan tadi yang ditujukan ke Bu Farida juga. Nah, mungkin kalau sedikit dari saya ya, kalau gejala kanker serviks, seperti yang disampaikan Pak Han tadi, sakit ketika dipakai berhubungan ya, Pak Han ya. Terjadi bahkan ada yang sampai terjadi pendarahan saat berhubungan dengan Ya, betul. suami, keputihan yang tidak biasanya gitu. Kalau keputihan biasa kan juga biasanya sedikit sebelum haid atau setelah haid. Nah, ini terus-menerus dan bahkan mungkin sampai berwarna hijau kayak gitu ya, Pak Han ya. Itu nyeri. Ya, iya, Bu. Ya, kalau ada Bu Bidan ditambahkan boleh. Nah, ini Bu Bidan Sandra nih. Oh, keputihan. Kemudian keputihan sampai nyeri perut yang hebat kayak gitu ya, bahan. Tuh. Silahkan teman-teman kalau ada yang menambahkan. Lanjut lagi Pak Han. Nanti bisa ditambahkan. Ada ini gandeng CSR dengan klinik kecantikan jadi bonusnya. Vouchernya ini sarannya, vouchernya adalah perawatan wajah pasca cek IVA. Wah, cocok ini. Jadi area servis suami harus menarik, wajahnya juga harus glowing. Wah, pas ini, Bu. Boleh nih, ide bagus nih, menggandeng klinik kecantikan ya. Luar dalam harus cantik ini. Cocok. Terima kasih, Ibu. Siapa ini? Dari Puskesmas Poncol. Wih, tetangga saya berarti, Kota Semarang. Ada lagi, apa tadi ya? Pertanyaannya, gejala kanker sudah. Oh ini, warga di Posyandu. Jangankan untuk tes IVA, untuk cek tensi dan gula darah saja enggak. Karena tidak merasakan gejala. Nah ini, takut kepikiran kalau tahu hasilnya dan nggak sanggup untuk tidak sanggup dengan pengobatannya jika benar-benar sakit. Gimana ya caranya? Lah silakan Pak Risang atau Bu Ami atau siapa ini yang bisa menjawab. Teman-teman yang lain boleh loh ya menjawab. Ada senior saya, Kakak Andros ya, yang sedang bertapa jauh di sana, boleh ikut menjawab, monggo. Monggo Bu Ami, jangankan IVA ya, cek gula darah tensi aja takut ya, takut hasilnya dan takut dengan obatnya. Gimana caranya? Iya, iya. Iya Pak Han. Itu hampir sama sih. Di wilayah lain mungkin, kalau di wilayah saya juga sama ya. Ketika PISPK dulu kan kita keliling-keliling tuh Pak Han ya. Kita banyak menemukan hasil keliling itu banyak orang yang tensinya tinggi kayak gitu. Nah, kenapa mereka nggak pernah periksa gitu ya? Mereka kalau punya keluhan mumet, biasanya cuma cari obat di warung gitu. Padahal itu udah hipertensi gitu. Ketika dikunjungi ke rumah, baru ketahuan kalau hipertensi. Lah selama ini apakah nggak mumet, kayak gitu, nggak pernah pusing atau merasakan? Iya, merasakan keluhan juga, tapi mereka cari obatnya di warung gitu tadi karena mereka takut didiagnosis. Nah, seperti itu. Sama halnya kayak kanker serviks ini juga demikian sama, tapi
kalau di KAP, nah kita banyak ngobrol dan mendengarkan gitu ya, apa yang mereka keluhkan, takutnya gimana. Nah, kita ini dulu apa namanya? Kita perdalam. Kalau misalkan takut yang mana nih? Nah, kayak gitu. Kita dengerin, jangan lupa diberikan apresiasi. Nah, kalau ada setelah orangnya merasa nyaman, udah merasa senang, baru kita minta izin untuk menyampaikan pesannya sesuai dengan apa yang dikeluhkan, gitu sih. Kalau pengalaman di lapangan seperti itu. Nanti teman-teman boleh menambahkan. Nah, Pak Han ini biasanya punya terobosan-terobosan juga nih. Kalau Pak Han, gimana Pak Han? Ya, gimana Bu Ami tadi Iya, terobosan-terobosannya ya Bu ya? iya. Biasanya Ya, Pak Han ini lebih memang punya terobosan, ya. malah enggak Bu. Ya, intinya kita mengkomunikasikan bahwa penyakit itu tidak semuanya seram, ya, tidak semuanya menakutkan, ya. Ada penyakit yang bikin happy juga loh Bu Ami dan teman-teman yang ada Waduh. di sini. Ada penyakit yang bikin happy namanya happy lepsi, ya kan? Nah, Ah, iya, ya. bisa. Ya, kalau kita ini yang biasa di kantor-kantor ini kan musim akhir tahun ya bikin laporan di depan laptop terus-menerus itu juga nanti kena penyakit laptop virosis gitu ya Bu ya. Nah ini jadi kayak gitu. Ada juga penyakit yang bisa memberikan kecerahan. Ibaratnya habis gelap terbitlah terang, itu ada penyakitnya Bu Ami. Namanya Oh, gitu. disenteri Bu Ami ya, disenteri. Pak Ya. Han. Oke, ini pertanyaan yang lainnya nih. Apa ini ya? Ini tadi, bisakah IVA dilaksanakan di posyandu? Nah, barangkali ada pengalaman dari teman-teman IVA di posyandu. Kalau di tempat saya, jujur belum pernah ada. Karena memang itu butuh tempat yang private, yang apa ya, ya tidak sembarang orang bisa masuk ke ruangan periksa seenaknya. Jadi memang kami belum pernah di posyandu. Barangkali di tempat teman-teman adakah yang cek IVA di posyandu, ada mungkin? Kalau di Bu Ami gimana? Posyandu bisa dipakai untuk IVA? Ya, kalau di tempat saya edukasinya aja sih, Pak Han. Belum Edukasinya, juga nggih. ya, edukasinya aja. Nanti kalau misalkan kita list tuh, kita list siapa yang mau periksa. Nah, nanti kita sampaikan jadwalnya terus gimana. Biasanya di Pustu atau Polindes gitu. Kalau di Posyandu belum, tapi ada teman-teman di Jatim kemarin kayak yang Pak Rohmetal itu Pak Erik. Nah, mereka pengen ya ingin sengaja mendekatkan pelayanan ini ke masyarakat. Jadi ketika nanti peserta menghendaki, udah pengen gitu ya, nah itu udah langsung dieksekusi di tempat. Itu kemarin ada diskusi seperti itu. Nah, cerita lengkapnya nih Pak Han, Kamis depan. Iya, oke. Nah, ini ada dari Putri Herwan, Bapak Putri Herwanto. Istilah servis suami apakah baik nggih bagi wanita? Nah, ya, terima kasih pertanyaannya Bapak. Jadi kita memakai istilah ini tentunya harus hati-hati dalam pemilihan istilah. Ya, saya waktu itu pakai istilah servis ini karena memang saya sudah kenal banget dengan individu yang bersangkutan dan kenal juga dengan suaminya. Jadi sudah sangat akrab begitu sehingga saya pakai istilah ini. Kalau dengan orang lain di luar itu saya belum pernah pakai. Jadi memang ini perlu kehati-hatian dalam memilih istilah ya yang akan kita pakai, kita berhadapan dengan siapa dan sebagainya. Pertanyaan berikut ini bukan pertanyaan, ini ada dari Pak Han, Bu Farida. Ya Bu. oh ya, Pak Han izin, itu ada Bu Imawati, Bu Anastasia. Oh Nah, iya, itu iya, iya. mereka pemeriksaan IPA di Posyandu tuh bisa sedikit cerita tuh boleh? Oke, boleh ya. Sebelumnya ini ada dari Bu Farida. Pemeriksaan IVA di Puskesmas gratis loh, gratis ternyata sudah menjadi program nasional di Puskesmas gratis. Nah ini bisa modal juga untuk kita kampanye. Silahkan cek IVA gratis di Puskesmas. Monggo dilanjut tadi Bu siapa Bu? Bu Imawati dan Bu Bu Anastasia. Imawati. Ya, 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 ya. Silahkan.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kenalkan saya Bidan Ima dari Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Pak. Ya. Untuk pemeriksaan IPA kami jemput bola karena ditunggu di puskesmas itu banyak yang nggak hadir. Jadi kami bikin mobile IPA dari tim teman-teman dari puskesmas untuk pemeriksaan bisa di Polindes, bisa di Posyandu begitu Pak. Sampai hari ini alhamdulillah semakin memang belum tercapai sih, tapi sudah semakin banyak peminatnya begitu Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Imawati. Ya. Tadi satu lagi Bu siapa? Bu Anastasia. Bu Anastasia. Bu Anastasia, Nggih, ditunggu. nggih bisa Bapak. Kalau di tempat kami kebetulan di Jember nggih, kita kerjasama dengan ini instansi-instansi. Kemarin kebetulan ada di sekolahan. Jadi untuk yang Dharma Wanita kita periksa. Terus untuk yang ini tentara juga Ibu Persitnya kita periksa. Jadi bukan di ini, jadi sama dengan Ibu yang sebelumnya tadi kita pakai IFA Mobile. Jadi kita bawa alat dari puskesmas, kemudian untuk tempat tidurnya kita kan nggak perlu opjin bed. Yang penting bisa posisi litotomi dengan ada sinar yang bagus. Mungkin seperti itu. Sama Bu kita. Iya. Ada lagi, Ibu, Bapak? Ini ada yang sangat menarik ini dari siapa ini ya? Terakhir ini ya. Bu Winarsih Nur Ambarwati, UMS. Malu adalah faktor penghambat. Ya. Jadi pentingnya petugas kesehatan meyakinkan dan menyediakan tempat ya layanan IVA yang melindungi privasi pasien. Betul Ibu, pengalaman kami kalau tempat IVA-nya itu hanya berupa sekat-sekat saja, itu cenderung yang ikut sedikit. Tapi kalau digelar di tempat yang ada kamarnya tertutup, itu peminatnya banyak. Ya, ini memang kami membuktikan salah satu ini yang disampaikan oleh Ibu. Terima kasih. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada ya Bu Ami? Sudah habis? Yang Bu Inarsih bertanya tentang kebijakan pemerintah daerah Jawa Timur tadi udah belum ya? Oh, belum. Ya, belum. Tapi Bu Farida, Bu Farida sepertinya udah tidak ada di ruangan. Oh, Iya. Ya, dijawab. Tapi ada Bu Citra. Oh iya, Barangkali silakan. ada Bu Citra dari Dinkes Jatim nih. Apakah bisa membantu menjawab? Terima kasih Iya, Bu Ami. Iya. Sebenarnya Bu Farida masih hadir di sini dan tadi juga saya lihat sudah dijawab melalui chat. Jadi memang mungkin bisa sampaikan juga apa yang disampaikan oleh beliau. Sebenarnya untuk program IVA sendiri itu kan sudah ada ya, karena memang sebagai program nasional sehingga gratis. Seperti kemarin waktu kami pertemuan dengan teman-teman di kabupaten kota itu juga istilahnya teman-teman menyampaikan jika di apa namanya BPM ya, Bidan Praktek Mandiri, itu mereka ingin membantu istilahnya mendukung untuk pemeriksaan IVA, diperbolehkan, tapi mereka juga tidak boleh mengambil apa semacam insentif ya atau tarif untuk pemeriksaan IVA karena memang itu gratis seperti itu. Jadi memang apa nggih, sudah menjadi program nasional yang tidak boleh ada tarif di situ seperti itu. Jadi mungkin ke depan untuk seperti HPV DNA yang nantinya akan menjadi program nasional ke tahun berikutnya itu juga akan seperti itu karena memang untuk pemenuhan kebutuhan semuanya sudah di-cover oleh Kementerian Kesehatan. Seperti itu Bu Ami dan Pak An. Oke, terima kasih jawabannya Bu Citra. Iya, sebelum kita akhiri, Bu Ami, ini ada terakhir ini. Saya setiap tahun ikut IPA, ada sebesar biji kacang hijau di dalam, tetapi tidak berkembang besarnya. Apa harus itu diambil atau tidak? Gimana Bu Citra?
ada pertanyaan seperti itu, Bu. Jadi sudah ikut IPA rutin setiap tahun, ada benjolan sebesar biji kacang hijau tetapi tidak berkembang besarnya. Apakah harus diambil atau tidak? Diambil itu mungkin dioperasi apa ya? Bijinya apa? Benjolannya itu ya. Lompat nonton gitu. Mungkin secara kompetensi saya tidak begitu banyak memahami, tapi berdasarkan pengalaman saja begitu nggih. Mohon izin sedikit saya jawab. Kalau terkait biji kacang hijau itu mungkin bisa dilihat dulu nggih, apakah dia menimbulkan gejala yang lain seperti itu. Jadi kalau dia mempengaruhi masa haid atau mungkin apa namanya keluarnya darah itu banyak atau seperti apa, selama dia tidak menimbulkan permasalahan yang lain, itu mungkin perlu kita pantau saja. Tapi kalau ternyata menimbulkan gejala yang lain, itu harus segera diperiksakan seperti itu. Karena pada dasarnya setiap perempuan itu punya kista, tapi kistanya tidak apa ya, yang membedakan adalah dia berkembang menjadi besar atau pada keadaan normal seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya dan ini ada tambahan dari penanya. Juga sudah ikut pap smear tapi hasilnya negatif. Nah, saran saja untuk lebih mantapnya coba dibawa ke puskesmas, diperiksa di sana. Jadi ini memang harus memerlukan tindakan pemeriksaan langsung, tidak bisa hanya melalui kolom chat seperti ini. Dipersilakan Bu ke puskesmas Bu ya untuk lebih mantapnya. Terima kasih. Baik, kalau sudah kita akhiri ya Bu Ami ya. Halo Bu Ami. Ya, ya Pak Pak. Risang dan teman-teman. Ya, saya selaku moderator, terima kasih dan mohon maaf atas semua yang kurang berkenan dalam memandu diskusi ini. Kami tutup. Titik Puspa pergi kuliah pakai parfum membawa buku. Bila Cakep. taufik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami berikan Bu Ami, kami kembalikan kepada Bu Ami. Terima kasih Bu Ami. Ya Pak Han, terima kasih sudah memandu acara Forecast kita hari ini 5 Desember 2024. Terima kasih Pak Risang. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Bu Farida, Bu Citra, yang sudah berkenan hadir dan sharing dengan teman-teman di sini. Dan tidak lupa teman-teman, Bapak Ibu, peserta forum kemisan semua yang telah meluangkan waktu, sehat-sehat semua, tetap semangat, kita jumpa kembali Kamis depan, dan link sertifikatnya udah di-share ya Bapak dan Ibu. Nanti yang sesi ini juga akan di-upload, dimasukkan di link yang sama. Cek update-nya di SID Forum Kemisan. Oke, terima kasih semua Bapak dan Ibu. Terima kasih, izin pamit. Ini paling. Iya, Bu. Dari Medan. Terima kasih, Bapak. Izin ditutup ya, Pak, Bu. Terima kasih.